Sebenarnya banyak artikel atau tulisan yang menyebutkan judul besarnya sebenarnya dyspareunia ya. Dokter pun juga sering memakai istilah dyspareunia. Jadi dyspareunia itu adalah nyeri pada saat penetrasi. Jadi pada saat hubungan seksual, kemudian ada penetrasi, akhirnya dia terasa nyeri di genital atau di organ kelaminnya si perempuan. Ya. Nah, kemudian dyspareunia ini modelnya macam-macam, banyak dia modelnya. Ya, ada yang dia permukaan, kemudian ada yang dyspareunia di dalam. Nah, salah satu bentuk dyspareunia adalah vaginismus. Nah, Oh, oke. kalau kita strict kepada definisi vaginismus itu adalah sebenarnya adanya kontraksi ya dari otot-otot polos yang tidak disadari di sepertiga vagina bawah. Dan itu akan membuat nyeri. Jadi begitu kontraksi otot vaginanya, maka pada saat penetrasi dia akan nyeri dan ini akan menyulitkan untuk penetrasi dari penis suaminya. Dan Hmm. ya tentu seperti Mas Tori dan Mbak Vina tahu, akhirnya begitu penetrasinya sulit, ya akhirnya pasangan ini, terutama si perempuan mungkin merasa gairahnya menurun, kemudian khawatir untuk berhubungan seksual, Hmm. lalu agak males, nggak semangat berhubungan seksual, Hmm. ya Hmm. akhirnya berujung pada masalah infertilitas juga. Karena Iya, tentu iya. peluang hamil jadi susah kalau misalnya hubungan seksualnya tidak rutin ya, tidak teratur. Mohon maaf dokter, tadi vaginisme itu adalah bagian dari disparonia berarti ya, bukan apa istilah turunan atau bagaimana dokter sebetulnya? Iya, iya. Jadi payung besarnya itu istilahnya dyspareunia, ya nyeri saat nyeri genital pada saat berhubungan. Nah, Mm-mm. dyspareunia itu sebabnya macam-macam ya, bisa karena radang, atau karena faktor hormonal, atau faktor infeksi, atau faktor kontraksi otot. Nah, yang kontraksi otot inilah yang kita sebut sebagai vaginismus gitu. Ya, gejalanya apa dokter? Ya, gejala tentu kita bisa tahu ya, mulai dari cerita pasien, ya misalnya pasien ini merasa nyeri begitu saat dia mau berhubungan, atau pada saat penetrasi dari penis suaminya itu tidak bisa penetrasi karena nyeri. Kemudian juga nanti pada saat diperiksa oleh dokter kandungan, ya biasanya juga sama tuh, begitu kita masukin alat, ya seperti alat spekulum yang kecil, itu dia udah nyeri. Lalu otot-otot perineumnya tegang. Jadi kita Hmm. sebagai dokter tuh nggak bisa periksa, nggak bisa masuk Oh, alat. Kemudian kalau kita mau USG transvaginal itu juga dia mengeluhkan nyeri gitu. Kemudian dia jadi tegang, lalu jadi khawatir. Nah inilah tanda-tanda dan gejala vaginismus.